Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Warek Satu, yang kami hormati Bapak Dr. Ali sebagai Ketua LPPM, yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta dalam acara ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, siang ini, Bapak dan Ibu semuanya bisa bergabung dalam acara ini. Izinkanlah saya Subianto sebagai MC sekaligus nanti moderator. Ini udah benar. Sebelumnya ingin membacakan beberapa acara yang akan kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ali, dan yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Subarto MPD selaku Warek 1, dan yang selanjutnya Bapak dan Ibu narasumber dari LPP. Baik, kita mulai sesi yang pertama, yaitu workshop yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ali Madiansyah selaku Ketua LPPM dengan tema teknis pelaksanaan penelitian dan pengabdian melalui SINTIAS. Sebelum kita mulai, mohon maaf masih ada suara-suara yang masih on. Mohon dengan sangat yang gambar itu mohon matikan. Baik, waktu kami persilakan untuk Pak Dr. Ali untuk menyampaikan orasinya. Masih Pak Dr. Sugi ya. MC kembali lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu ya, mohon izin ya kami sampaikan coba beberapa paparan nanti. Mohon untuk panitia menyiapkan materinya. Ya. Silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa penelitian ini ada yang dari Ristek Bapak Ibu ya, ada yang internal. Kami sudah sampaikan surat edaran sebelumnya bahwa ketika Bapak Ibu tidak mendapatkan hibah Ristek Dikti, berkewajiban untuk mengupload proposal penelitiannya di internal, yaitu melalui SINTIAS. Baik, sambil menyiapkan materinya untuk panitia, mohon siapkan. Salsa atau Pak Ibnu? Ya, jadi wajib teman-teman mengupload proposal di SINTIAS. Nah, waktu itu kami sudah sampaikan, mohon yang sudah upload di Ristek Dikti ya, tidak mengupload dulu di SINTIAS ya. Mohon tidak mengupload dulu, nanti akan diberikan waktu ketika sudah pengumuman di Ristek Dikti, SINTIAS akan disampaikan agar segera upload di SINTIAS. Bapak Ibu, ini jadi pertama akan sampaikan ke program SINTIAS. Jadi teman-teman
yang tidak di ACC atau tidak keluar dananya di Ristek, ya wajib melakukan penelitian melalui sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat atau bisa disebut Sintias. Ya. Nah, Sintias ini tentu memang harus kita sosialisasikan terus kepada teman-teman, tahapan demi tahapan agar bisa menggunakan secara maksimal. Bapak Ibu yang kami hormati, ya masih banyak pemahaman-pemahaman sebelum kami masuk ke teknis lapangan. Kami sampaikan, ini mohon maaf untuk di ya Bu, ada di mute dulu itunya, speakernya, karena kami sudah mute ini, keluar lagi, hidup lagi. Mohon bantuannya. Ya, halo, mohon bantuannya di mute. Mute Ibu, ini Pak Ibu. Ya. Sebelum kami sampaikan, ini banyak kendala-kendala Bapak Ibu, teman-teman. Ketika sudah upload misalnya, banyak belum upload, artinya ketika sudah input di Sintias, ini masih banyak teman-temannya menginformasi anggota agar anggotanya itu menyetujui atau confirm, ya, approve gitu ya. Di halaman kemarin ini ada beberapa teman-teman yang sudah input tapi tidak terkirim ke LPPM. Artinya apa? Dalam dalam pengiriman itu masih ada anggota yang belum menyetujui. Ketika anggota belum menyetujui, artinya ketua belum bisa mengirimkan artikel proposalnya ke LPPM. Dengan demikian, teman-teman tersebut komplain ke kami, Pak, kami kok tidak ada data penelitiannya di Sintias. Ternyata setelah kami cek, memang teman tersebut tidak kirim ke LPPM. Itu satu contoh kendala kemarin. Ya, jadi mohon diperhatikan ketika Bapak Ibu input memang harus bekerja sama dengan anggota, ya, kemudian saling menyetujui, kemudian pastikan bahwa proposalnya terkirim ke LPPM. Kemudian masalah selanjutnya kemarin juga halo, Pak yang masih ini di mute, kami mute, oh balik lagi nih, dibuka lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu dan juga Mas ada juga teman-teman ketika sudah upload, ya, kemudian tidak dilihat itu apa statusnya di dia. Jadi statusnya sampai di mana mohon dipantau. Apakah proposal tersebut sedang direview oleh reviewer atau sedang direview oleh LPPM, mohon dipantau. Nah, ketika itu memang lama, mohon konfirmasikan ke kami agar kami juga bisa membantu Bapak Ibu untuk menginformasikan kepada reviewer untuk segera mereview. Kadang-kadang di tengah kesibukan kami, ya, ada yang terlewat seperti itu. Jadi ada mungkin 2 bulan, 3 bulan belum terreview gitu. Karena tadi miskomunikasi, mengusul tidak menginformasikan kadang ke kami. Nah, kami tidak melihat data-data yang belum review, maka situ terjadi lama, ya. Itu barangkali nanti informasikan ke kami. Kemudian ketika sudah disetujui, kemudian dilihat statusnya. Nah, kalau sudah dilihat, lakukan langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah misalnya pelaksanaan penelitian nanti, ya. Pelaksanaan penelitian nanti ada tahap-tahapnya.
dari persiapan misalnya. Persiapan apa yang harus diselesaikan di dalam persiapan ini? Ya, di dalam persiapan misalnya teman-teman harus mencetak cetak surat misalnya, atau mungkin surat kontrak. Kali berisik banget kali suaranya tugas kalau di pengabdian dan seterusnya. Maaf, di situ ada di persiapan. Kali maaf. Suaranya ini banyak yang masih baik ya. Iya, suaranya masih berisik, Pak. Terima kasih. Oke, unmute lagi, Pak. Tadi sudah. Diam dong. Karena ada yang baru masuk juga, Pak. Masih banyak yang sedang daftar. Jadi terbuka. Ya, Pak, ini udah 395 ya. Ini cukup jelas, Pak Ali. Cukup jelas suaranya. Jelas ya? Bagus. Jelas. Alhamdulillah jelas ya. Ini Bapak Ibu sampaikan alurnya. Ini bisa diperbesar nggak, Sal? Coba, Sal. Diperbesar. Nah, nih. Pertama Bapak Ibu memang harus punya akun dulu. Akunnya dari mana? Ini masih banyak yang teman nih, setiap hari kami melayani, minta password user dan akun Sintias. Nah, ini mau kami sampaikan sekali lagi bahwa akun ini otomatis dari MyDosen. Ketika Bapak Ibu sudah punya akun MyDosen, ya, tentu usernya itu bisa NIDN, bisa digunakan kode dosen. Passwordnya itu biasanya standar. Ya, standarnya itu Unpam 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagar, atau ada Unpam pagar kemudian kode dosen. Nah, itu standarnya dari IT. Nah, jadi akunnya itu otomatis Bapak Ibu ya. Jadi dari sana kami tidak mengelola akun ya di ini. Nah, kemudian setelah itu input ya, pengisian identitas ketua dan pengajuan anggota, kemudian pengisian identitas usulan, pengisian substansi usulan. Nah, nanti pengisian substansi usulan ini nanti kita berikan lagi, kita jabarkan lagi, kemudian upload RAB, kemudian, nah setelah upload RAB ini Bapak Ibu langsung kirim terakhirnya, ya, kirim ke LPPM terakhir. Nah, kemudian LPPM akan mereview, kemudian memploting ya. 5, 6, kemudian add dokumen pendukung kalau ada. Dokumen pendukung itu misalnya ada surat surat apa MOU dan sebagainya, mungkin surat dari tempat penelitian, itu bisa diupload di pendukung. Kemudian mengisi luaran. Nah, setelah mengisi luaran, maaf ini tadi ya, kembali ya. Kemudian persetujuan anggota ya. Anggotanya sudah setuju semua, baru dikirim ke LPPM. LPPM mengapprove ya. Ya, kemudian setelah di-approve oleh LPPM, kemudian 147 peneliti atau pengabdi melihat di persiapan, siapkan di sana. Mohon di-download misalnya tugasnya, surat kontraknya, surat pengajuan izin riset atau meneliti dan seterusnya. Itu harus dicetak di sana, dan jangan lupa minta persetujuan atau tanda tangan yang bersangkutan. Misalnya di surat kontrak di situ ada tanda tangan ketua LPPM. Nah, itu mohon dipersiapkan ya. Diselesaikan dulu untuk file Bapak Ibu. Ketika nanti di laporan kemajuan atau laporan akhir akan diminta itu. Jadi persiapan ini mohon, ini masih banyak teman-teman yang belum mengajukan tanda tangan kontrak penelitian. Nah, ini sudah otomatis bisa di-print di persiapan. Kemudian kalau persiapan sudah, Bapak Ibu ya, langsung di kegiatan penelitian, salah satunya ada perbaikan proposal.
Ya, ini paling penting Bapak Ibu. Jadi masih banyak teman-teman setelah upload sudah selesai, bukan seperti itu. Nah, atau mungkin kesibukan, ya, saya kurang paham teman-teman, atau mungkin juga kurang informasi. Masih banyak hal-hal yang lain ya yang mengakibatkan sampai sekarang belum upload perbaikan. Nah, upload perbaikan ini penting Bapak Ibu, karena kami di Ristek dinilai untuk proses penelitian ini harus kami laporkan. Nah, di perbaikan ini Bapak Ibu pengusul ini bisa download yang namanya template di sana, template perbaikan. Template perbaikan ini Bapak download, kemudian perbaikan masukan yang Bapak Ibu dapatkan dari reviewer, ya, entah masukannya sedikit, banyak, bisa dimasukkan ke dalam template yang sudah kami sediakan. Kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu, ya, jadi teman-teman ini masih banyak yang ketolak, tidak valid laporan perbaikan ini. Saya sering WA, Pak, laporan proposal perbaikan saya kok tidak valid, kenapa gitu kan? Padahal sederhana, ya, sudah ngikutin template sudah, tetapi di dalam template tersebut memang ada pengesahan tanda tangan reviewer. Nah, itu yang paling penting, karena kami melaporkan harus menjaga proses dari penelitian ke Ristek. Jadi di situ memang penting Bapak Ibu minta persetujuan reviewer untuk tanda tangan di dalam perbaikan tersebut. Persetujuan reviewer untuk tanda tangan. Kemudian kalau memang sudah tanda tangan, sudah di-upload, ya. Kemudian setelah dikirim akan di oleh BPM perbaikannya. Jika tidak sesuai, maka akan respon di akun Bapak Ibu tidak valid, atau mungkin ada yang belum kirim dan seterusnya. Jadi di sana ada notification-nya. Kemudian setelah laporan perbaikan selesai, Bapak Ibu jangan lupa lihat step selanjutnya adalah laporan kemajuan. Pertama, di laporan kemajuan ini memang ada yang namanya template lagi. Bapak Ibu download template-nya. Kemudian di laporan kemajuan sudah ada peningkatan. Selain laporan kemajuan ini, ya Bapak Ibu, setelah perbaikan proposal tadi, Bapak Ibu melakukan laporan kemajuan, ikutin template-nya yang ada di laporan kemajuan. Di situ salah satunya adalah lembar pengesahan, ya. Lembar pengesahan tersebut, ya, ada tanda tangan dekan dan tanda tangan kepada BPM. Nah, ada masih beberapa teman-teman yang kirim laporan kemajuan, hanya dikirim saja. Ya, proses untuk persetujuan laporan pengesahannya tidak dikerjakan, atau mungkin karena keadaan seperti ini teman-teman mungkin gimana caranya, jadi tidak ada tanda tangan. Nah, ini masih banyak. Mohon untuk dihindari, karena tanda tangan tersebut sudah kami sampaikan kepada dekan, para reviewer, agar pelaksanaan monitoring monep dan tanda tangan ini dilakukan secara daring. Nah, kalau di laporan kemajuan ini sudah selesai, ya, kemudian nanti terakhir adalah upload di laporan akhir, ya. Laporan akhir ini, di laporan kemajuan ini akan kami sampaikan ke reviewer lagi nanti. Reviewer akan cek, kemudian kembali lagi ke pengusul. Jika ada perubahan, ada masukan, agar masuk ke dalam template laporan akhir. Jadi perubahan dari laporan kemajuan, karena perbaikan, karena ada masukan dari reviewer, masukkan ke template laporan akhir. Jangan lupa pengesahan
tanda tangan dekan dan ketua LPPM. Di sana ada lembar pengesahan, juga ada lembar pengesahan reviewer, ya, pengesahan reviewer. Kemudian juga ada pernyataan plagiarisme dari ketua peneliti dan seterusnya. Di laporan akhir di sini lengkap. Nah, mohon Bapak Ibu, laporan akhir ini memang harus dilengkapi. Jangan pengesahannya tidak ada tanda tangan, reviewernya tidak ada tanda tangan, dan seterusnya, hanya dikirim filenya saja. Nah, itu kami tentu akan kami kembalikan ke Ibu. Artinya laporan akhir Bapak Ibu pengusul tidak valid. Nah, itu mungkin yang untuk proses penelitian. Bisa lanjut? Lanjut ya. Ini sama Bapak Ibu, ini pengabdian masyarakat. Kalau pengabdian masyarakat ini lebih simpel, lebih simpel. Jadi caranya sama. Kalau di pengabdian masyarakat ini tidak ada laporan perbaikan, ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengusulkan, kemudian direview dengan blind, tidak diketahui oleh siapa reviewernya, kemudian Bapak Ibu tapi melihat hasil perbaikan atau masukan dari reviewer, mohon diperbaiki. Nah, perbaikannya itu ada nanti masukkan ke template laporan akhir, ya, laporan akhir, di sana langsung dimasukkan. Nah, itu prosesnya biasanya hanya di laporan pengabdian ini atau proses pengabdian ini lebih singkat daripada penelitian. Nah, ini di pengusulan pengabdian. Sama di sana, ada proses persiapan. Mohon maaf, di mute teman-teman. Kami sudah mute kalau tapi keluar lagi. Ini baru gabung. Ada yang bertanya ya? Ajaib ya? Boleh, Pak. Di sela mau nanya kan boleh? Kita, Pak. Silakan jika bertanya. Sebelah kanan bawah itu ada raise hand. Mohon Bapak Ibu tinggal pencet saja. Belum ada pertanyaan. Menunggu pertanyaan. Panitia Salsa, bisa nggak disiapkan kita coba simulasi online-nya ke Cynthia? Selamat siang, Pak Li. Siang, Salsa disiapkan ya. Selamat siang, Pak Li. Siang, Pak Sunardi ya? Ya, Pak Li. Saya sudah melakukan ini, Pak, di Sintias ya, penelitian. Di apa namanya, sudah ada perbaikan. Nah, sudah saya upload lagi. Proses selanjutnya seperti apa, Pak? Bapak sudah perbaikan, Pak ya? Sudah perbaikan. Sudah disetujui, Pak? Sudah disetujui. Valid gitu ya? Responnya sudah valid. Kalau sudah valid, Bapak langkah selanjutnya turun ke bawah, laporan kemajuan. Oh, Pak ya? Gitu. Kemajuan di sana ada template-nya, Bapak. Template, kemudian download di template-nya. Iya. Nah, download template-nya. Jangan lupa perbaikan tadi masukkan ke template, ikuti yang ada di laporan kemajuan perintahnya. Masukkan ke laporannya kemajuan. Sistematikanya. Sistematika. Iya. Iya, ikuti itu. Jangan lupa tanda tangan pengesahan, upload kembali. Oh, iya. Karena ini coba simulasi
online-nya, akunnya Pak Susanto ada nggak? Akun Pak Susanto. Chris. Akunnya Pak Susanto ada nggak? Pak, yang bagian yang tadi mikrofon. Ya Mama mau lihat gambarnya. Masa? 829 DNT. Gak usah pakai dosen, nomornya langsung. Nomor langsung. Paspornya paspornya biasa di WA ada tuh. Ya, password. Saya mau bertanya, penelitian saya yang berdua dengan saya sudah baik atau belum ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Penelitian saya yang untuk semester ini, Pak, Ya. apakah sudah bisa masuk apa belum, Pak ya? Nah, kalau Ya. itu ini Pak, exception nanti pertanyaannya harus ngecek itu, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Nggak bisa ngecek nih sekarang. Nanti kami cek, Pak. Jangan Oh iya, Pak. Pak, baik, terima kasih, Pak Ali. Pak, pertanyaannya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Salam. Ali, assalamualaikum. Ya, Salam. salam Pak. Namanya, Pak. Assalamualaikum. Pak. Namanya siapa Pak? Izin suara, Pak. Tangan. Pak. Ya, saya ini sudah sampai ke tahap persetujuan, Pak. Tapi ada salah satu anggota yang mengatakannya saya, Pak. Apa yang saya lakukan ya, Pak? Pak, mohon diulang lagi Pak. Kurang jelas tuh Pak. Suaranya Jadi putus-putus. saya penelitian saya sudah sampai ke tahap persetujuan, Pak. Halo. Ya, saya sampai ke tahap persetujuan. Mungkin ada 4 yang menyetujui, Pak. Nah, satu sudah tidak bekerja di situ, yang satu lagi tidak bekerja sebagai dosen, yang satu lagi belum disahkannya persetujuan itu baru 1 orang, Pak. Gimana, Pak? Saya jadi nggak bisa maju terus, Pak.